Godo poposi, oniaga, tempaling tompa, kita di Minanyaro, sao ano deh tilek penompa. Bodo beropat agi oko wak prongkah, mu wak sungi poyo, suku pompang. Oniaga artinya apa kabar? Jawabannya bukan baik atau buruk, tapi tompaling tompa. Tompaling tompa artinya syukur kepada Allah. Kidoh di Minanyaro artinya tidak ada hal-hal yang aneh. Baik semua. Itu artinya kidoh di Minanyaro. Oniaga, kidoh di Minanyaro. Tempaling tompa, kidoh di Minanyaro. Saroon odeh tile penompa kudiat nyidi. Saya sekarang berada di Prongkah. Prongkah itu sebuah pondok yang dibangun untuk beristirahat sebentar di sebuah ladang. Tujuan dari pondok kecil ini adalah untuk beristirahat sebentar, mengasuh setelah bekerja, atau untuk berteduh waktu panas atau hujan. Prongkah artinya pondok sementara, ya. Nanti pondok yang abadi, nanti kata Rasul Paulus ada di surga. Jadi pondok sementara akan dibongkar supaya memperoleh pondok yang abadi di surga. Rasul Paulus bilang demikian. Saya sekarang berada di ladang, sebuah ladang dari suku Pompang di Kalimantan Barat. Ya. Suku Pompang adalah salah satu suku asli dari Kalimantan, salah satu suku yang sampai sekarang dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam menolak disebut dengan suku Dayak. Karena kami sadar bahwa istilah yang dipakai oleh orang menyebut kami sebagai suku Dayak adalah suatu penghinaan, pendiskreditan. Kami punya entitas, kami punya harga diri sendiri. Tidak disebut demikian buruk. Apa sebab? Karena istilah itu berasal dari orang dari luar Pulau Kalimantan, orang Jawa. Artinya, kalau Dayak itu artinya adalah orang udik, orang bodoh, orang yang biadab, ya, tidak punya peradaban, ya, setengah monyet, ya, ada ekornya dan segala macam. Istilah inilah yang diadopsi oleh para antropolog kaum kolonial, bekerja untuk kaum kolonial, memakai istilah Dayak untuk menyebut orang Kalimantan. Tentu dengan tujuan supaya mereka punya legitimasi untuk menguasai atau menjajah suku tertentu seperti di Kalimantan. Ya. Salah satu cara atau taktik bagaimana para kaum kolonial menjajah bangsa-bangsa lain itu adalah mendiskreditkan mereka, menjatuhkan harga diri mereka, sehingga orang yang akan dijajah itu sudah dikondisikan dalam keadaan, dalam situasi yang kalah. Ya. Karena kamu sudah disebut dengan suku-suku nama tertentu seperti orang Kalimantan, seperti orang Pompang. Kalau disebut dengan Dayak, itu berarti kamu itu keturunan monyet. Jadi kamu meskipun punya gelar, punya pendidikan tinggi,
Kalau kau sudah disebut dengan suku Dayak, itu berarti kamu tidak akan mungkin menjadi pemimpin. Jangan mimpi pernah menjadi presiden, ya, akan menjadi presiden karena kamu keturunan monyet. Bagaimana mungkin, ya? Apalagi mau menjadi pastor atau menjadi uskup, bagaimana mungkin kamu menjadi uskup suku monyet, ya? Itulah yang dipakai oleh kaum kolonial yang memanipulasi para antropolog untuk membuat tulisan-tulisan untuk melegitimasi apa yang mereka buat. Mereka merasa sah kami menjajah suku itu karena suku itu adalah suku yang biadab atau suku yang tidak punya entitas sendiri. Itulah tujuan dari kaum kolonial waktu itu memakai istilah Dayak, mempopulerkannya. Meskipun mereka tahu artinya itu adalah suku yang istilah Dayak itu adalah arti punya konotasi yang sangat jelek, yaitu berasal dari suku Jawa yang mengatakan bahwa orang Kalimantan itu adalah suku monyet, ya, suku orang biadab. Karena itu kami adalah salah satu suku yang sampai sekarang itu tidak pernah menerima sebutan itu sebagai sesuatu yang membanggakan diri kami, tapi justru penghinaan bagi kami sendiri, suku Pempang. Ya. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk melihat, para pemirsa, untuk melihat sisa-sisa dari peradaban suku Pempang, bagaimana mereka mengelola, menggarap tanah, ya, mensyukuri tanah yang diberi oleh, yang diwarisi oleh nenek moyang mereka sejak dari berabad-abad yang lalu, ya. Salah satu peradaban, sisa peradaban yang masih ada sampai sekarang ini adalah bagaimana mereka membuat ladang, ya. Ladang artinya kebun untuk menanam padi. Itu setiap tahun orang-orang suku Pempang itu, terutama pada bulan Februari, orang sudah mulai menebas ladang. Nah, sekarang kita berada di bulan akhir dari bulan Desember, berada di sebuah ladang yang sudah hampir siap dipanen. Tinggal 1 bulan lagi, ya, ladang. Di belakang saya adalah hamparan dari ladang dengan tanaman padi. Ini ada sekitar 2 hektar atau 4 hektar. Di suku Pempang, semua keluarga, mulai dari kakek buyut mereka, sudah memiliki sekurang-kurangnya ada 6 bidang tanah. Kenapa demikian? Karena mereka menggarap ladang setiap tahun itu sekitar, mereka memerlukan sekitar 2 atau 3 hektar bidang tanah, ya. Dan harus digarap bergilir. Nanti ini tahun ini di sini kami akan kembali ke tanah ini nanti setelah 6 tahun. 6 tahun. Jadi kami punya ada sekitar 6 atau 10 bidang tanah untuk diladangkan, dibuat ladang. Nanti setelah 6 tahun kemudian kami akan kembali lagi ke sini. Tahun depan tanah ini kami biarkan, kami istirahatkan supaya humusnya kembali. Jadi tanah di Kalimantan adalah tanah humus, bukan tanah vulkanis seperti di Jawa. Dan cara menggarapnya seperti ini. Jadi diistirahatkan sekitar 6 tahun, kemudian baru diolah kembali, baru bisa ditanam padi. Ya, padi pun setiap 6 tahun harus ada jenis padi yang lain. Ya. Ini kami garap hanya cukup untuk konsumsi 1 tahun. Ladang bagi kami bukan untuk memperoleh keuntungan yang besar, ya, kekayaan, tapi hanya cukup untuk makan sehingga kami tidak kelaparan, ya, tidak mati
dan segala macam. Karena itu ladang bagi kami bukan hanya untuk nanam padi, tetapi juga menjadi supermarket dan juga menjadi apotik hidup, ya, apotik hidup bagi kami, ya. Suku Pampang adalah suku yang juga menolak, ya, kebijaksanaan pemerintah untuk mengambil tanah-tanah rakyat dijadikan perkebunan multinasional, ya, kebun kelapa sawit, ya. Karena dengan regulasi yang mereka buat mengenai kebun kelapa sawit, sebetulnya membuat suku kami menjadi mati. Bisa dibayangkan, 6 bidang tanah itu sebetulnya belum sampai 10 hektar, ya. Jadi regulasi yang mereka buat, orang yang akan menyerahkan tanahnya itu harus menyerahkan tanah 10 hektar. Tetapi kalau tidak sampai 10 hektar, itu berarti tanahnya nanti akan hilang sama sekali. Dan mereka hanya hidup dari belas kasihan para pengelola, penggarap kebun kelapa sawit, ya. Hanya dikasih hak sekitar 2 hektar. Itu pun dari hasil kotor, bukan hasil bersih, ya. Dari hasil kotor. Keuntungan dari perkebunan kelapa sawit, ya. Nanti kemudian sudah dapat dibayangkan bahwa generasi berikutnya, ya, ini generasi pertama mereka bisa hidup dari 2 hektar tanah itu, tetapi generasi berikutnya mereka akan menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa kami suku Pampang tidak mau menyerahkan tanah kami kepada perkebunan kelapa sawit. Sekarang kita masuk ke Prongkah, apa yang ada di dalam Prongkah. Nah, di sini ada semacam panggung kecil di mana mereka bisa duduk, beristirahat sejenak, atau berteduh dari hujan atau panas matahari, atau makan siang, ya. Makan siang kecil sekali, bisa untuk tidur juga. Di dalamnya kita melihat ini ada keranjang, namanya juah. Juah untuk menyimpan benih atau membawa benih atau untuk memanen padi, ya. Kemudian ada tuak, fermentasi dari beras ketan yang dikasih ragi sehingga rasanya seperti air tape, tapi karena raginya khusus sehingga ada alkoholnya yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Kemudian dari situ di dalamnya ada juga ini panci, rinceng kata kami, rinceng untuk masak nasi, ada piring, ada mangkok. Lalu yang tidak boleh tidak ada ini adalah garam. Garam ini penting, di setiap pondok pasti harus ada garam untuk bumbu, juga untuk obat, tetapi juga untuk ritual lain seperti mungkin kepercayaan mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan segala macam, ya. Samping itu ada kepercayaan bahwa di ladang mesti tersedia garam maupun